Halo Fitness Mania, ketemu lagi dengan saya di Mini Sujarwo Channel. Kali ini saya akan mengulik sedalam-dalamnya gimana sih kiat-kiatnya seorang atlet senior binaraga. Siapa sih yang nggak kenal Yudhistira Raja Amarta? Selamat pagi Om. Selamat pagi Mbak Mini. Gimana kabarnya? Baik, selalu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pengen tahu nih gimana sih kiat-kiatnya dari Om pertama ikut menerjuni kejuaraan binaraga dari kelas berapa sampai kelas berapa, dan sampai sekarang aku lihat ya bener-bener badannya freak terus. Bisa diceritain nggak Om? Sebenarnya sama, mungkin sama kayak teman-teman lainnya, perjalanan itu kan panjang juga kan. Jadi kalau bisa dibilang karir binaraga saya itu dimulai kira-kira tahun 97. Oh, udah berapa tahun tuh bisa dihitung? Berapa ya? Ternyata lebih dari 15 tahun ya? 97 berarti. Berapa itu? Udah hampir 20-an ya Om ya? 23 kali ya. Heeh. Jadi 97 mulai tanding-tanding, itu kelasnya mungkin kelas kecamatan bisa dibilang kecamatan. Tapi itu udah termasuk binaraga atau masih body contest atau gimana? Kebetulan seperti yang kita tahu body contest baru mulai tren tahun 10-an lah kalau nggak salah kali ya. ya. Jadi kalau bisa dibilang dulu ada cuma binaraga. Jadi pada saat itu kebetulan di suatu gym namanya Victory Fitness di Jogja, saya seorang yang mungkin secara postural sudah tinggi besar gitu kan, sama teman-teman yang lebih senior diarahkan, coba deh kamu tanding, coba deh kamu. Padahal nggak ada pengalaman, nggak ada, mungkin bagi teman-teman yang sekarang eranya sudah sangat diuntungkan dengan era yang sekarang, pengetahuan, nutrisi, knowledge dan lain-lain lebih gitu loh. Nah, kalau dulu kan kita lebih ke otodidak dan experience dari si pelatihnya. Benar-benar. Oke lah, coba satu pertandingan antar member. Ya bentuknya masih kayak ongol-ongol kalau orang Jawa. Ongol orang Jawa itu makanan yang kayak gitulah. Coba lagi. Nah, akhirnya sekitar tahun 98 saya pertama kali turun di kejuaraan nasional waktu Ya, itu. benar, 98 di Jogja ada kejuaraan nasional. Kebetulan saya langsung pada saat itu dapat nomor 2. Berapa peserta tuh Om pada saat itu? Banyak, kebetulan di kelas saya ada sekitar 7-8 peserta pada saat itu, banyak udah. Oh benar-benar ya, berarti beda ya. Beda era. Tapi memang benar-benar apa tuh perkembangan. Iya, jadi kalau harus mungkin ya. teman-teman Fitness Mania harus membedakan di sini pertandingan binaraga dengan body contest. Ya. Binaraga adalah per kelas berat badan. Berat badan per 5 kilo. Jadi saat itu saya turun di kelas 80 kilo. Oh, 80 kilo. Kalau yang sekarang kan body contest lebih ke new muscle, per kelas. dan peserta bisa ratusan ya. Kalau dulu tidak binaraga per kelas tuh peserta timbang badan antara 8 sampai 15 udah banyak. Bagus gitu, banget ya. Nah, itu awal mulanya tahun 98 bisa juara nasional. Waktu itu loh kok saya bisa. Akhirnya oke deh, coba saya tekuni. Nah, mulai dari saat itu mulai continue latihan, terus lebih disiplin dietnya. Karena kuncinya tetap bagaimana juga adalah diet dan pengaturan pola makan di samping latihan yang baik ya. Dulu suplemen mungkin belum seperti sekarang dan banyak brand sekarang. Suplemen, Mbak. Jadi terus kalau misalnya sekarang mungkin kemarin kan tidak ada suplemen atau hanya suplemen tertentu ya yang kita asup. Pola diet yang kemarin itu gimana tanpa suplemen? Yang dulu itu mungkin bagi teman-teman sekarang itu bisa ditawain mungkin. Jangan ketawa dulu sebelum melihat ceritanya Om Yudi. Karena dulu saya masih mahasiswa, mungkin juga duit pas-pasan, orang tua juga mungkin belum mendukung. Jadi bagaimana caranya memperoleh protein yang murah, meriah, tapi itu bisa memberikan manfaat maksimal. Contohnya apa? Putih telur. Saya dulu cari di toko jamu. Tukang jamu. Tukang jamu, tukang roti ya dulu ya. Berarti incerannya tukang jamu, tukang roti. Sama ini kalau malam itu kan ada warung-warung susu segar itu kan. Kan putih telurnya nggak dipakai. Iya. Nah, bisa nih. Bisa jadi kita murah, beli, kita beli murah. Dan satu lagi dulu resep rahasia saya adalah apa? Tahu kukus.
Oh. Mungkin Tahu teman-teman apa tuh Om? Ada tahu khusus atau tahu coklat, tahu putih atau tahu apa? putih beli di pasar. Yang penting dikukus gitu Dikukus ya. satu baskom. Ah. Satu baskom Oh. makan. Itu berapa hari sehari makan? Sehari ya kira-kira aja dulu kita belum tahu yang namanya hitung-hitungan nutrisi seperti Oh. apa, kuantitinya harus Yang masuk berapa, yang keluar berapa? kualitasnya seberapa itu belum tahu. Oh, tidak banget. Tapi puji Tuhan waktu dengan strategi yang sangat-sangat sederhana seperti itu saya bisa tembus level PON. Saya sudah ikut PON tahun 2000. Catat loh, makanya saya bilang ini senior sekali dan memang guru besar saya. Tahun 2000 ikut PON pertama, ya hasilnya kurang memuaskan, cuma peringkat 4 waktu itu. Musuhnya Mas Adere waktu itu. Satu kelas dibantai Mas lagi. Mas Adere waktu masih jaya-jaya. Masih jaya. Nah, mulai 2000 udah bisa ikut PON, mulailah akhirnya memang concern di bidang binaraga. Saya mulai fokus pekerjaan juga mengarah ke personal training. Terus saya juga kebetulan waktu itu juga mulai ada gym, jadi mulailah itu prestasi itu berlanjut sampai kira-kira tahun 2010. Kira-kira 10 tahun itu perjalanan tuh banyak prestasi nasional dan internasional ya mungkin ya. Jadi di situ mungkin yang bisa saya bagi sama teman-teman di sini adalah konsistensi dan dedikasi, itu yang paling penting. Itu catat. Dan ternyata memang untuk mempunyai nama besar itu tidak gampang ya teman-teman. Memang apapun itu dimulai dari nol ya Om ya. Betul sekali. Tidak ada yang instan. Buat menjaga nama besar, buat mempunyai nama besar. Saya ingat waktu saya tanding itu kalau nggak salah tahun 2010, saya itu sempat dijuri oleh beliau. Ingat Om di Kudus, ingat sekali saya. Dan saya waktu itu saya itu sempat konsultasi gimana sih caranya saya diet, karena waktu itu memang saya new beginner banget. Saya nggak tahu dietnya bagaimana, saya gerakan apa yang saya harus pose di panggung. Tapi ini memang beliau itu memang benar-benar mentor yang bagus buat diri saya. Bagus banget. Makanya saya berapa kali lah dijuri oleh beliau, dan alhasilnya sekarang alhamdulillah saya bisa living legend sejajar dengan beliau, duduk sama-sama. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Mini Sujarwo? Sekarang kesibukan Om apa nih? Off tanding mulai kapan? Off tanding mulai 2010 ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kenapa saya memutuskan saat itu bukan pensiun sih. Kalau pensiun berarti saya nggak melakukan apa-apa. Iya, kan. berarti kantor. Saya masih latihan, masih diet, sampai sekarang pun saya masih menjaga perform saya. Pola makan tetap pola dijaga makan. ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam masa lalu. Ya. Jangan sampai diajak ngobrol sama orang, terus akhirnya komentar, saya dulu atlet binaraga, tapi sekarang badannya kayak apa? Jangan sampai itu. Makanya apapun kita harus pelajari dari beliau. Jadi kalau yang namanya binaraga itu menurut saya adalah sudah melakukan komitmen hidup. Yes, benar ya. Mau tanding, mau nggak tanding, ya it's my life. Jadi jadikan lifestyle ya. Betul sekali. Jadi kenapa pada saat itu saya berhenti tanding? Karena prioritasnya memang lebih ke pekerjaan. Nah, jadi bagaimana juga bagi teman-teman yang mulai ini pesannya dari Om Yudi. Bagi teman-teman yang mulai karir sebagai seorang atlet, entah itu body contest atau binaraga, harus diperhatikan juga masalah yang utama adalah bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang lebih, karena olahraga kita adalah olahraga yang tidak murah. Catat, diet pun membutuhkan finansial, apapun itu tetap tidak murah. Mendapatkan body yang bagus tidak murah. Tapi kita harus menjalannya tetap konsisten, karena ini hobi, tidak ada tekanan dari macam-macam. Enjoy aja ya Om ya, berarti karena menjadikan ini suatu lifestyle ya. Kayak Mbak Mini kan juga menjalani kehidupan sebagai seorang atlet, sebagai seorang praktisi, sebagai seorang penyuka. Itu kan pasti mengalami yang namanya bagaimana untuk penyediaan makanan, yang itu juga kualitasnya harus diperhatikan, suplementasi. Itu benar-benar suatu paket yang menurut saya itu harus ada dana lebih.
Tapi bukan berarti teman-teman yang istilahnya sekarang baru mulai, wah mahal ya. Enggak. Tadi saya sudah berusaha sharekan juga bahwa saya mulai dulu dari putih telur, tahu, suplemen nomor sekian deh. Itu dulu, dan yang satu latihan keras. Wah, itu yang paling utama. Oke lah. Hari ini saya terima kasih sekali ya Om Yudis ya. Bener-bener guru buat saya khususnya dan buat teman-teman. Kalau nanti ada komen atau pertanyaan khususnya buat Om Yudis, bisa dilontarkan ke nya Om Yudis ada ya? Ada, bisa konsultasi kepada Om Yudis, apapun itu. Welcome kok. Baik banget. Sumpah, aku aja jujur dapat ilmu dari nol sampai sekarang. Aku istilahnya bisa orang tahu Mini Sujarwo dari Riau. Oke teman-teman, thank you ya udah watching my Q&A sama Om Yudis. Gimana keponya sih kita, trik dan tipnya dari beliau. Thank you ya udah lihat ini, dan ikuti untuk channel aku selanjutnya. Thank you.